tradisi bangsa Arab, kalau melahirkan itu tidak menyusui. Cari orang yang maju sambil menghadapi. Pertanyaannya, siapa nama? Pertanyaannya bukan itu. Siapa nama paman Rasulullah yang jahat? Ibu. Kalian loh. Ibu ya. Abu Jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kami taati para alim, para sepuh, para ustaz, ustazah, tidak terkecuali Bapak Kepala Suku kita, Ustaz yang sudah RW, segenap pengurus jajaran Amir Masjid Nurul Iman, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang pasti dalam kesempatan sore ini kita semua dengan kehadiran Ustaz Faisal juga berada dalam naungan suasana cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ngomong hutang yang halal. Hutang itu ada dua, ada hutang yang haram, ada hutang yang halal. Karena Rasulullah juga berhutang pernah, tapi hutang yang halal. Hutang yang haram di mana? Hutang yang haram itu hutang yang ada embel-embel pemberi hutang mendapat manfaat dari proses hutang itu. Riba itu tidak hanya berupa pinjam 10.000 mengembalikan 11.000, tidak. Riba itu adalah segala manfaat yang diperoleh oleh orang yang memberi hutang dari orang yang diberi hutang. Misalnya saya sama Bu Nining, Pak Nining itu sebelumnya nggak pernah gimana-gimana, tapi sejak Bu Nining ngasih hutang saya boleh berbagi 2 hari sekali ngantar makanan, karena saya merasa punya hutang juga. Bu Nining sudah memberi hutang saya, Pak Nining. Ini riba. Tetanggaan selamanya ya biasa berangkat sekolah sendiri-sendiri anaknya, ngantar anaknya berangkat begitu saja. Sejak diberi hutang, maka dia ayo dan saya jaga. Ini riba. Jadi riba tidak hanya urusan bunga jelas Pak, itu manfaat. Ini dari sisi yang memberi hutang, adabnya, aturannya seperti itu, tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari. Jadi menghutangi orang itu betul murni ta'awun, betul-betul murni menolong. Gitu. Ini dari ajaran dari sisi yang memberi hutang. Ajaran untuk yang berhutang, adabnya adalah ya, kalau membalikan itu memberi kelebihan, tetapi tidak atas persetujuan, tidak atas akad di depan, namanya riba. Orang yang memberi hutang diajarkan oleh Al-Islam ini untuk murni menolong, murni membantu. Maka kalau saya suatu saat
dikaruniai oleh Allah bisa menghutangi orang, itu dapat pikiran saya ini uang hilang, jadi ya sudah uang hilang sudah. Ya berarti tidak ngarep akhirnya, ya ngarep dia Pak, itu bodoh kita. Nah, tapi dari sisi yang dihutangi, Rasulullah SAW mencontohkan itu. Ketika mengembalikan, dia memberikan kelebihan, tapi bukan atas permintaan atau atas kesepakatan. Itu yang pertama tentang hutang. Yang kedua, tentang hutang ini sering, bahkan ya banyak orang kan kalau berhutang itu merasa wajib, mengembalikannya merasa sunnah. Ada itu begitu. Oh, dia sudah kaya, kok enggak seperti itu. Nah, saya kembalikan juga tak miskin. Oh iya tak miskin. Tapi aturan orang yang berhutang itu harus mengembalikan. Resikonya di akhir berat, resikonya. Oleh karenanya dalam rangka melunasi hutang tadi dua cara, dibayar atau kalau betul-betul nggak mampu, mohon kemurahan hati yang menghutangi untuk dibebaskan. Sudah, nggak usah malu, nggak usah sok gengsi, itu aku wajib. Sudah, saya dengan segala kerendahan hati, saya tidak bisa memberikan ini. Jangan memberikan untuk makan sehari-hari itu betul tidak ada. Misalkan seperti itu, harus gentle. Itu ya satu. Terus berikutnya, bagi yang dihutang, bagi orang yang memberi hutang, ini pahalanya besar. Maka jangan cerai-cerai kalau punya mau dihutangi teman, ya sebisa mungkin dikasih. Karena apa? Orang yang memberi hutang, dengan janji jatuh tempo 1 minggu. Ini deh. Saya hutang 1 minggu, hari minggu depan akan saya kembalikan. Selama menunggu jatuh tempo itu harus sekalian mengutangi orang 100.000. Berarti selama sebelum jatuh tempo sampai hari minggu itu terhitung pahalanya, terhitung sedekah sebesar 100.000 setiap hari. Jadi menghutangi orang 100.000, janji jatuh tempo 7 hari, itu di hadapan Allah kita bersedekah 700.000. Sehari 100 sampai hari minggu uang dikembalikan. Untung kan Bu? Uangnya untuk kita mendapat pahala sedekah 700.000. Nah, terus kalau kita berdoa, janjinya meleset sekarang. Hari minggu ternyata nggak ada membagikan duit. Kembalikannya kemudian tidak jelas. Ini istilahnya kemplang. Kalau di sini apa istilahnya? Janji di kemplang itu yang dihitung dari. Nah, kalau sudah melewati batas janji jatuh tempo, uang belum balik, kabar gembiranya bagi yang memberi hutang adalah dihitung pahala sedekah 2 kali lipat dari nominal yang dihutangkan. Misalnya Senin belum balik, berarti Senin itu tidak lagi 100.000 sedekah kita, tapi 200.000. Selasa belum balik, ya Selasa 200.000. Iya, seterusnya. Maka kalau hutangnya orang ini molor, satu sisi boleh resah, tapi kalau gembiranya boleh bahagia. Beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu ada teman yang sangat merasa butuh. Sudah tanggal 30 April mau ditransfer besok tanggal 1. Nih. Kemudian ya dalam kita pilih 1 juta. Nah besok tidak ada transfer. Ya satu sisi tanya juga gimana kalau nggak ditransfer. Tapi di sisi lain, wah alhamdulillah sudah 2 juta. Sampai kemudian mau berapa? 10 hari. Masya Allah. Enggak, pas 10 lebih, hampir 1 bulan. Saya kalkulasi sudah menjadi 60 sen. Lalu meninggal. Pas meninggal, bagi yang meninggal atau punya kewajiban menyelesaikan ahli warisnya.
Kalau punya harta 3 Bu, namanya harta waris itu pertama yang harus diselesaikan hutang-hutang yang mati, hutang yang meninggal. Sama ke Bu riba itu. Hartanya 1 kaping tanah, 1 kaping tanah yang punya meninggal. Cek dulu nih yang meninggal ini punya hutang di mana berapa saja. Nah kalau sudah diselesaikan hutangnya, berarti hartanya ada waris, harus dibagi secepatnya, ya. Tidak usah nunggu ganti generasi jadi masalah, ganti orang ganti generasi jadi masalah. Maka harta waris itu harus segera dibagi, diselesaikan. Ada hitung-hitungannya secara syar'i. Jadi utang bagi yang meninggal tetap berkewajiban. Terus kemudian bagi yang ahli waris, jadi tadi ahli waris jangan kalau bagi yang dulu selesaikan persoalannya utang piutang orang yang meninggal itu, sehingga selesai urusan di dunianya. Maka berapapun amalan yang dilakukan ketika di dunia, seberapapun dia mampu melaksanakan kewajiban maupun kesunahan dalam rangka membuktikan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka membuktikan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tidak terhambat oleh gara-gara hutang. Ini tentang jadi oleh sekalian, marilah momentum kegembiraan kita meningkat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita jadikan sarana untuk bermuhasabah. Seberapa kita sudah membuktikan cinta kepada Nabi. Buktinya dari ketiga ya, buktinya satu meneladani akhlak beliau, yang kedua bagaimana kita mencintai Nabi, dan ketiga bagaimana kita, yang kedua membuktikan cinta kepada Nabi, dan ketiga bagaimana kita menunjukkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, kemudian kita termasuk dalam umat beliau yang telah mendapatkan pembagian minuman, bukan minuman gelas ini, minuman di Telaga Kautsar. Karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita dan kita juga dikenali dan tidak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang meminum seteguk saja air Telaga Kautsar itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, berangkat dari mencintai Nabi, kita boleh apa-apa yang telah kita laksanakan, kita boleh kita telusuri teladan beliau apa yang beliau dan harus kita laksanakan. Terakhir tentang kita, jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Ya kalau keluarga tahu, kalau keluarga tidak tahu, ya kalau keluarganya mau membayari, kalau tidak mau bayari, ini musibah terbesar. Sekelas mati sakit saja tidak sama sesuatu, apalagi kita yang tidak mati secara Allah. Berikutnya apalagi pertanyaan ibu yang tanya apa saya tanya, siapa nama ayah anda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah. Kenapa dia pertanyaannya? Rukun iman yang kelima apa? Coba saya tadi ada ibu sampai berdiri di belakang yang mereka tadi bisa nanya ke Islam. Oh, bisa. Ayo kita ya, dulu sih ya. Ya, adik. Ya,
apa? Mereka siapa tidak mampu itu Islam yang terima. Dulu ya, alhamdulillahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir. Iya, dan iya. Sudah dijawab sama yang nanya. Pertanyaan lagi sekarang. Siap ya sekarang. Tadi sebenarnya peluangnya untuk ibu-ibu sekarang random. Sekarang bapak dan ibu-ibu. Puasa itu rukun Islam yang keberapa? Ayo, kira. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tu'minu wa menyelesaikan sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, 4 puasa rukun Islam yang kok tidak ada ya? Ini pelajaran kelas kamu ya? Itu hadiah 1, sekarang hadiah kedua sudah diturunkan dirinya ya, dengan dirinya. Siapa malaikat pembawa wahyu, penyampai wahyu? Jibril lagi. Saya berharap ibu-ibu ada yang bertanya masalah aku sih dulu ya, sekarang sudah 2 ini, sudah 2. Sekarang ibu, bapak tahan diri dulu. Ibu-ibu ini agak sulit, tapi sebenarnya nggak sulit juga. Ketika Nabi SAW lahir, itu sudah dalam keadaan yakin bapaknya sudah meninggal. Kemudian Ibunda Aminah melahirkan beberapa bulan kemudian, dan tradisi bangsa Arab kalau melahirkan itu tidak menyusui sendiri. Tradisi bangsa Arab itu cari di kampung, cari orang yang anju. Kalau di sini anju kan hanya gendong, kasih susu formula. Kalau misalnya budayanya anju sambil ngedeki. Pertanyaannya, siapa nama yang menyusui? Siapa nama paman Rasulullah yang jahat? Abu Lahab. Angkat dulu, saya kira angkat dulu. Ibu. Kalian loh. Ibu ya, Abu Jahal. Banyak Abu bukan itu, ada Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu. Sekarang pertanyaannya sudah selesai. Sekarang mungkin yang berani bertanya, mungkin kasih hadiah. Oke, 3 pertanyaan ya. Silakan dulu. Mohon dijelaskan apa keutamaan dari sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sumarno, Ibu Sumarno. Terima kasih. Oh ya, tanyanya apa? Pakai mic. Biar benar yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari. Saya tadi mendengarkan dengan menjelaskan tentang hutang piutang. Dan kebetulan saya ingin menanyakan hal yang sepele menurut saya sering terjadi antara pertemanan ya. Tentang hutang
yang dihutangi itu mengikhlaskan tanpa akad, karena Ustaz tadi menjelaskan bahwa pelunasan hutang itu ada dua. Yang pertama harus dibayar, sedangkan yang kedua ada akad dengan pelunasan dari yang menghutangi dan yang berhutang. Nah ini semisal saya berhutang kepada teman saya itu mengikhlaskan tanpa bilang sama saya, dan saya katakan untuk membayar hutang ada kata saya tidak ingin membayar, tidak ingin membayar, atau saya lupa, apakah hutang itu menjadi lunas atau tidak? Terima kasih. Yang diulangi dijelaskan. Dia sebenarnya itu masalah hutang dia. Iya. Nama saya Danang, Pak. Saya bertanya, bagaimana cara kita menyikapi atau cara yang bijaksana dalam menagih hutang jika sudah jatuh tempo? Karena kadang yang berhutang itu lebih galak daripada yang memberi hutang, seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat, kadang masalah hutang ini kan menjadi salah satu momok di tengah masyarakat. Salah satu contoh mungkinnya bisa bertengkar dan lain sebagainya, paling tidak menyebarkan. Bagaimana cara yang meminjamkan, cara menagih dan bijaksana supaya bisa membayar dengan ikhlas seperti itu? Terima kasih. Apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak dan adab, ya. Tidak. Ada lagi Abun dari Usman. Jadi keutamaan sholat malam. Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 3 amalan. Yang pertama, puasa 3 hari. Dalam sebulan, yang kemudian dikenal dengan Ayyamul Bid 13 atau 19. Kedua, sholat duha. Dan ketiga, sholat witir sebelum tidur. Sholat witir ini termasuk sholat malam. Sholat malam, sholat sunnah malam itu sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Ini mulai ba'diyah isya, witir, sholat hajat sekalipun. Kalau sudah tidur kemudian bangun, namanya sholat tahajud. Tahajud itu dinamakan tahajud karena makna tahajud itu terjaga. Jadi sholat ketika orang sudah terjaga dari tidur dinamakan sholat tahajud. Sholat lain adalah seluruh sholat sunnah yang dilakukan malam hari. Jadi setelah isya, ba'diyah isya itu sudah dikatakan sholat lain. Witir sebelum tidur atau witir ketika sudah bangun dari tidur, tahajud ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia untuk mendeteksi siapa hambaku yang minta karunia aku beri, siapa hambaku yang minta ampunan aku ampuni. Ya, jadi sangat besar. Dan kalau minta jangan sepele, jangan minta dunia. Dunia ini adalah bentuk kenikmatan terendah. Dunia seisinya ini adalah bentuk kenikmatan terendah sesungguhnya bagi manusia. Sehingga kalau kita sudah berupaya, apalagi kayak ini Pak Ibadusan, Mutazam, jauh-jauh ke sana yang diminta kepada Allahnya, ya Allah berikan salah satu ilmu dulu. Misalnya, kalau anda minta dunia ini, maka doa Allah menghafiri wali-wali Allah Rabbana atina itu jauh lebih mulia. Dunia ini, seandainya dunia ini bisa setara dengan sebelah sayap nyamuk saja, maka dia layak dikejar. Jadi dunia ini tidak ada. Maka ibu semua sudah suaranya sudah istiqomah salah satu alam, ya jangan merugikan diri hanya minta dunia. Ya Allah berilah anak saya lulus sukses jadi tentara dan polisi, diterima di perusahaan, itu remeh. Karena malam itu Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta ampunan itu ampuni, siapa yang berdoa aku kabulkan. Luar biasa, ini utang saya. Utang, makanya dalam Islam semua bentuk transaksi itu akhirnya
dicatat. Sehingga kalau ini berarti apa? Berarti untuk menghindari kemudaratan di antaranya lupa dicatat, dicatat syukur-syukur ada saksi sehingga ada yang mengingatkan. Mulai hari ini Bu, Bapak coba ingat-ingat punya hutang di mana ditulis seandainya meninggal sewaktu-waktu bisa terbaca oleh ahli waris. Ini karena orang ini sangat mahal. Benar kadang caranya kita seperti seharusnya. Jadi karena hutang ini memang perlu Pak, saya bukannya tidak butuh uang, dan uang itu ya saya sangat perlu, tapi saya tidak menekan, tapi saya mengingatkan kalian bahwa hari ini sudah jatuh tempo atau ada di sebelumnya jatuh tempo. Ya ini merupakan kewajiban kita mengingatkan bagi orang yang punya hutang karena ini lupa. Jadi Mas Arief tadi berduka sampai orangnya yang diutang itu nggak rekam begitu, sehingga Mas Arief sampai lupa. Kasihan Mas Arief, sehingga kan di akhirat itu diambil. Makanya harus diingatkan. Tujuan kita mengingatkan. Itu jadi dengan supaya ringan ketika kita memberikan tadi, ya ketika kita memberikan tujuan kita mau dan itu agar dia akan sedekah ini penting. Sehingga kita ngomongnya kita harus berubah jadi 2 juta sehari. Alhamdulillah. Karena itu tanyanya, akhlak itu adalah kualitas hati, akhlak artinya tinggi, atau itu adalah wujud dari akhlak. Akhlak itu adalah perilaku dohir. Akhlak itu adalah perilaku dohir. Akhlak itu adalah kualitas hati. Jadi kalau akhlaknya baik, adabnya pasti baik. Kalau akhlaknya buruk, pasti adabnya juga tidak baik. Demikian juga sekalian. Semakin asik sebenarnya, tapi dibatasi oleh waktu dan persiapan maghrib. Kalau ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan secara lebih lanjut, nanti minta hubungin, minta link, kirim komunikasi apa bisa hubungi, bisa tanya apa, bisa konsultasi apa gratis. Mudah-mudahan wajah kita kali ini yang sudah kita saksikan oleh seluruh para sepuh, para alim, Ustaz Sholat dan Ustaz Ayyubi yang hari ini hadir, ini jadi saksi bagi kita semua Bapak sekalian. Kita saling mempersaksikan bahwa pada hari ini kita bersukaria, kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita mendapatkan pengakuan cinta dari Nabi dan pengakuan cinta dari Allah, sehingga kita telah mendapatkan bagian syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.